Sudah nampak? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan daripada kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Fadilatul Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada pembahasan definisi daripada lahan jali. Kemudian juga kenapa disebut sebagai lahan jali. Sekarang insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan jenis lahan yang kedua, yaitu lahan khafi. Kalau kemarin lahan jali itu adalah lahan yang nampak, yang jelas. Sebentar. Oke. Jadi kalau kemarin kita katakan bahwasannya lahan jali itu adalah lahan yang nampak, kalau sekarang kita masuk kepada lahan yang lawan daripada jali, berarti khafi, artinya samar. Kesalahan ini tidak diketahui oleh semua orang, tapi kesalahan ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, ataupun hanya orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid. Oleh orang-orang yang mengerti tentang bahasa Arab, orang-orang yang bertalaki dengan para masyaikh dan lain sebagainya. Ini volumenya di mana volumenya? Di sini Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala mengatakan wal khafiyyu huwa khata'un yatra'u 'ala al-lafzi fayakhillu bi'urfil qira'ati wa raunaqiha. Jadi yang dimaksud dengan lahan khafi itu adalah kesalahan yang terjadi pada lafal, pada kata, fayakhillu bi'urfil qira'ah. Kalau kemarin lahan jali itu dia merusak bangunan kata. Tapi kalau lahan khafi ini dia fayakhillu bi'urfil qira'ah. Dia merusak kebiasaan qira'ah. Contohnya misalnya kita biasa membaca gunnah itu 2 harokat. Kemudian ketika kita membaca gunnah itu 1 harokat, nah maka itu merusak, itu mengubah al-urful qira'ah, kebiasaan qira'ah. Kemudian biasanya kita baca mad tabi'i itu 2 harokat. Kemudian ketika kita membaca 3 harokat ataupun 1 harokat, itu artinya kita mengubah ataupun merusak kebiasaan qira'ah, kebiasaan bacaan. Kemudian warau naqiha, dan juga keindahannya. Jadi kalau lahan khafi ini dia tidak merusak makna, tidak mengubah makna. Walaupun nanti ada juga gitu, jenis lahan khafi yang merubah makna. Nanti akan kita bahas. Tapi di sini secara garis besarnya lahan khafi itu adalah kesalahan yang terjadi pada lafal, kemudian dia merusak kebiasaan bacaan dan juga keindahannya. Kemudian wahwa allazi 'arafahu al-Imam Ibnu Mujahid, ya, yang dikenal ataupun yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Mujahid apa? Bi annahu tarku i'ta'il harfi haqqahu
min tajwidi lafzihi. Jadi meninggalkan memberikan setiap huruf itu hak dan juga mustahaknya. Min tajwidi lafzihi, dari mentajwidkan lafaznya. Kemudian selanjutnya, jadi di sini maksudnya adalah apa? Imam Ibnu Mujahid mengatakan lahan khafi itu adalah meninggalkan sifat huruf. Meninggalkan sifat huruf baik itu hak maupun mustahaknya. Jadi biasanya kalau lahan khafi ini dia berhubungan dengan sifat-sifat huruf. Ya kan? Kurang gunahnya, kemudian kurang hamesnya, kurang syiddahnya, kurang rokhawahnya, dan lain sebagainya. Gitu. Adapun kalau kemarin lahan khafi, lahan jali itu dia biasanya hubungannya sama harokat, kemudian sama hurufnya. Tapi kalau misalnya lahan khafi ini berhubungan sama sifatnya, sifat huruf. Walaupun nanti juga ada ketika dia berhubungan dengan sifat huruf, dia menjadi lahan jali. Ya, seperti itu. Kemudian di sini wasummiya khafiyan, kenapa disebut sebagai lahan khafi? Li'annahu la yaqifu indahu illa ahlul dirayati bi fanni tajwid. Kenapa disebut sebagai lahan khafi? Karena ya, yang mengetahui lahan ini ya, tidak ada kecuali orang-orang yang mengerti tajwid, orang-orang yang punya kemampuan dalam ilmu tajwid. Ya, orang-orang illa ahlul dirayah, orang-orang apa? Kecuali orang-orang yang punya ilmu tajwid tadi, ilmu teori. Bifan tajwid dalam ilmu tajwid. Ad-darisina lahu, kemudian orang-orang yang belajar. Adapun orang-orang yang nggak belajar, orang-orang awam, orang-orang umum, ketika dia nggak belajar ilmu tajwid, maka dia nggak akan tahu lahan khaf ini. Dia nggak akan tahu kalau misalnya itu salah. Wal amilina bimasailihi, dan mereka yang mengetahui tentang masalah-masalah wa qadayahu wa haqa'iqahu. Kemudian mereka juga yang mengetahui permasalahan-permasalahan, kemudian juga wa haqa'iqahu, dan juga hakikat-hakikatnya. Kemudian wa aqulu inna annal khafiyya yatafawatu fil khafa'ina. Jadi lahan khafi juga dia itu bermacam-macam. Ya. Ada yang khafa, bahkan ada yang sangat khafa. Dia sangat-sangat tersembunyi. Jadi yang mengetahuinya hanya orang-orang yang benar-benar mengerti, ya, orang-orang yang benar-benar talaki dengan guru yang mahir. Litafawuti ahli dirayati fil dirayah. Kenapa bisa bermacam-macam, bertingkat-tingkat gitu ya, khafi itu? Karena ya ini juga tergantung dengan apa? Dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Ya. Litafawuti ahli dirayah. Karena ahli dirayahnya juga, ataupun kita katakan guru-gurunya pun ya, itu juga bermacam-macam kemampuannya, beragam. Ada yang mereka mahir, ada yang mereka ya biasa aja, bahkan ada yang mereka itu sangat-sangat mahir. Jadi mereka benar-benar mengetahui kesalahan yang sangat-sangat detail. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan itu seperti dokter. Dokter itu kan mereka bermacam-macam, beragam. Ada dokter yang baru magang, ada dokter yang sudah senior, ada dokter yang tengah-tengah, seperti itu. Maka pengajar Al-Quran ataupun guru-guru Al-Quran juga seperti itu. Ada yang biasa aja, kemudian ada yang lumayan, bahkan ada yang sangat luar biasa. Fa'ala qadri dirayati tajwidiyati lada syekh yakunu wukufuhu ala lahnil khafi. Sesuai dengan seberapa banyak ilmu yang dia punya, seberapa luas pemahaman yang dia punya tentang ilmu tajwid ataupun tentang hukum-hukum tajwid. Lada syekh, yang dimiliki oleh syekh, yakunu wukufuhu ala lahnil khafi. Maka ya ketika itulah dia bisa mengetahui tentang lahan khafi. Sebagaimana seorang dokter.
Tadi kita katakan bahwasanya dokter itu beragam, bermacam-macam. Ada yang masih magang, ada yang senior, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi dokter. Maka ketika dia menangani pasien, ketika mereka menemukan sebuah penyakit itu berbeda. Contoh, kalau misalnya dokter yang sudah senior, ketika dia melihat pasien yang misalnya sudah menimbulkan gejala-gejala gitu ya, menampakkan gejala-gejala apa, pasti dia langsung tahu, oh ini penyakitnya ini. Kenapa? Karena dia sering, gitu. Karena dia sudah banyak pengalamannya, karena dia sudah sering menangani pasien. Beda halnya dengan dokter-dokter magang yang dia itu baru fresh graduate, baru keluar misalnya dari fakultas kedokteran. Maka dia butuh waktu untuk mendiagnosa, ya, butuh waktu untuk mencari tahu apa penyakitnya. Karena apa? Karena pengalamannya pun juga masih sedikit. Begitupun juga guru Al-Quran. Semakin banyak waktu, ya, ataupun semakin banyak pengalamannya, semakin semakin lama dia menjadi guru Al-Quran, semakin lama dia menerima setoran dan mendengarkan bacaan murid-muridnya, maka pemahaman dia terhadap suatu kesalahan pun juga akan semakin luar biasa dibandingkan guru Al-Quran yang baru magang sebulan misalnya. Ya kan? Kemudian dia baru sekali dua kali mendengarkan bacaan muridnya. Maka itu berbeda gitu. Pemahaman tentang sebuah kesalahan, ya, maka itu berbeda gitu. Maka dari itu kenapa lahan khafi itu juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat, bermacam-macam, tergantung kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru itu. Semakin dia mengetahui, semakin dia punya ilmu yang banyak, semakin dia punya pengetahuan yang luas, maka dia akan semakin paham tentang kesalahan itu. Dia tahu kalau ini salah. Tapi kalau orang yang masih sedikit pengalamannya, pengalaman ngajarnya, ilmunya masih sedikit, maka pemahaman tentang lahannya pun juga akan semakin sedikit. Gitu. Kemudian wa mulahadzatuhu lahu. Mulahadzah, ya, perhatiannya juga pasti berbeda. Lidza hunaka minal khafiyyi naw'an. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya lahan khafi itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama itu khafiyun am. Jadi ada lahan khafi yang masih umum. Lahan khafi yang masih umum. Yaqifu alaihi ammatud darisin. Ini diketahui oleh orang-orang yang belajar. Semua orang-orang yang belajar tahu pasti. Contoh apa? Contohnya tidak ataupun katarkil ahkamit tajwidiyah ar-ra'isati wa ihmaliha. Seperti kalau misalnya ada seorang murid yang meninggalkan hukum tajwid, misalnya gunnahnya nggak dibaca, ikhfanya nggak dibaca, idghamnya nggak dibaca, ilharnya nggak dibaca, maka semua orang yang belajar tajwid pasti tahu kalau itu salah. Wa ihmaliha, dan juga apa? Dia menyepelekannya. Apa contohnya? Kal idgham. Misalnya murid itu dia nggak baca pakai idgham. Pasti semua orang yang belajar tajwid tahu kalau itu salah. Wal mad, contohnya madnya kepanjangan. Ataupun dia nggak memberikan mad tabi'i misalnya. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi kalau kesalahan seperti itu, semua orang yang belajar tajwid itu pasti tahu kalau itu salah. Gitu. Mimma huwa mudrakun mulahibun inda darisina wal mudarrisin. Di mana ini bisa diketahui, diperhatikan oleh orang yang belajar dan juga oleh orang yang mengajar. Mudrakun bil wasfi. Nah, jadi kalau kesalahan seperti ini itu bisa diketahui dengan wasfinya, dengan sifatnya. Min khilalin nazari fil kutub, dengan cara melihat kepada kitab-kitab. Wa mudrakun bil lafzi minal qurra'il lahimin. Kemudian juga kesalahan seperti ini itu bisa diketahui dengan lafaz, dengan pengucapan yang salah. Minal qurra'il lahimin, dari orang-orang yang salah membacanya. Gitu. Jadi dengan apa namanya? Pelafalan yang salah, maka bisa diketahui kalau itu salah. Gitu. Maka disebut sebagai apa? Khafiyun an. Jadi khafinya itu masih diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu tajwid. Apa contohnya tadi? Seperti meninggalkan hukum-hukum tajwid, itu ghamnya, madnya,
ilharnya, dan lain sebagainya. Kemudian wasani khafiyun khasun. Nah, sekarang dia lebih khusus lagi, lebih detail lagi berarti. Khafinya itu khas, khusus. Wa huwa ma la yakadu yu'rafu bil wasfi wal khafi. Di mana kesalahan seperti ini hampir-hampir tidak bisa diketahui dengan sifatnya tadi. Wal khatti, dan juga buku-buku ataupun tulisan-tulisan. Wa innama yudraku bil lafzi idza awdahathu al mulasanah wal musyafahah. Akan tetapi kesalahan seperti ini diketahui dengan lafaz, dengan pelafalan. Idza awdahathu al mulasanah wal musyafahah. Apabila dia dijelaskan dengan apa? Musyafahah, talaqi. Jadi kesalahan seperti ini hanya bisa diketahui dengan cara talaqi. Belajar dengan guru yang mahir, dengan guru yang mutkin. Wala yudrikuhu illa khawasul khawas. Jadi tidak ada yang mengetahui lahan seperti ini kecuali khawasul khawas. Jadi orang yang khusus lagi. Jadi orang-orang yang benar-benar detail, orang-orang yang benar-benar teliti, orang-orang yang benar-benar belajar dengan guru yang benar-benar mahir. Min ahli hadzal fanni, dari ya, orang-orang yang ahli di ilmu ini. Al maharatu ad-dhabitin. Kemudian juga mereka-mereka yang apa? Yang mahir. Ad-dhabitin, mereka-mereka yang cerdas, mereka-mereka yang pandai. Mereka-mereka yang aman, yang detail gitu ya. Al-mujawwidina bihaqq. Mereka-mereka yang mentajwidkan huruf per hurufnya bihaqqin, dengan benar. Al-waqifina ala kunahil huruf. Kemudian orang-orang yang membahas, yang berhenti, orang-orang yang membahas ala kunahil huruf, kepada apa? Kehakikatan daripada huruf tersebut. Ya, kedetailan ya. Detail daripada huruf tersebut. Makhrajnya, sifatnya, semuanya benar-benar detail. Al-arifina bi khafaya ala qatiha. Kemudian mereka-mereka yang mengetahui tentang khafaya, hal-hal yang masih samar. Ala qatiha, ya, hubungannya. Wa kaifiyati adaiha inda tarakibiha. Kemudian bagaimana cara mengucapkannya ketika dia berdampingan dengan yang lain. Wa ma yansha'u 'inda dzalika min mulahadhatin adaiyatin khafiyah. Dan semua hal gitu ya, yang terlahir ataupun terbentuk, terjadi ketika adanya apa? Mulahadzah, perhatian-perhatian adaiyah, ya, berhubungan dengan pelafalan, al-khafiyah, yang masih samar. La tu'khadhu illa manit talaqi wat talqin. Ya, illa minat talaqi wat talqin. Jadi kesalahan seperti ini tidak bisa kita pelajari kecuali dengan talaqi dan juga talqin. Kemudian kadarajati bayani hamsita isakinah. Nah, seperti apa? Darajat, ya, tingkatan menjelaskan hamas pada tak sukun. Nah, di sini Syekh Ahmad Samir beliau menjelaskan bahwasanya ada perbedaan dalam hamas pada huruf ta ketika sukun. Jadi nggak semua huruf ta ketika sukun itu hamasnya sama, gitu loh. Nah, jadi di sini beliau mengatakan bahwasanya beda antara, ya, ja'athum dengan apa? Dengan kata fitnah di sini. Anda juga baru tahu, ini faidah dari beliau. Di sini kita harus membedakan antara hamas pada kata ja'athum dengan apa? Dengan fitnah, gitu ya. Di sini beliau mengatakan bahwasanya hamas pada ja'athum, jadi setelah ta itu kan ada ha, ya. Ja'athum dengan hamas pada apa tadi? Fitnah. Setelah ta itu nun. Beliau mengatakan kita tidak perlu menghamaskan, ya, menjelaskan hamasnya kalau misalnya dia bertemu dengan huruf yang lemah juga. Ha itu huruf yang lemah apa kuat? Lemah. Lemah kan? Nah, maka beliau mengatakan katanya hamasnya pun juga jangan sampai terlalu kuat. Jangan sampai ja'athum, athum. Tapi gimana? Ja'athum, athum, at.
Jadi beda dengan ketika kita mengucapkan fitnah, fitnah. Kenapa di sini hamzahnya harus lebih nampak? Karena dia bertemu dengan huruf nun. Nun itu di antara sifatnya ada jahar, kuat. Maka di sini hamzahnya pun juga harus dijelaskan. Fitnah, fitnah. Tapi jangan juga dia berubah menjadi ataupun suaranya jadi sin, fit, jangan ya. Tapi fitnah, fitnah dengan ja'at hum at hum. Itu kata beliau. Ya. Jadi itu mungkin ini juga faedah buat kita semuanya gitu ya. Bahwasanya hamzahnya aja itu berbeda. Makanya di sini kalau misalnya kita ya tidak detail ataupun kalau misalnya pemahaman ilmu tajwid kita masih belum luas, ya kita mengatakan ini benar-benar aja gitu. Ketika kita baca ja'at hum at hum, ya gitu. Kemudian wa mawatini bayaniha dan juga tempat-tempat menjelaskannya tadi gitu ya. Jadi hamasta itu juga berbeda-beda tergantung setelah taknya itu huruf apa. Kalau huruf-huruf lemah, maka hamzahnya tidak perlu dikuatkan kata beliau seperti itu. Tapi kalau misalnya bertemu dengan huruf-huruf yang kuat, maka hamzahnya perlu dikuatkan, dijelaskan. Fitnah. Kemudian waka ikhtilasi munkis minal harakat. Kemudian apa? Seperti ikhtilas juga kan kemarin kita katakan afala dengan afala, ya. Kemudian fataro, kemudian fakosat. Nah, itu ikhtilas. Ikhtilas yang mengurangi porsi daripada harokat itu sendiri. Harusnya dibaca fakosat, kemudian fataro, awala, afala, bukan afala, awala. Kemudian awil mudmijilil huruf. Ataupun tadi kita menggabungkan yang tadinya harusnya dua kata menjadi satu kata. Tadi contohnya masih sama, ya kan? Fataro, fataro itu beda gitu. Kalau kita baca fataro berarti kita artinya memisahkan antara fa dengan taro. Fiil taro, taro, ya kan? Ro'a yaro, melihat. Tapi kalau kita menggabungkan antara fa, ta sama ro-nya, maka artinya bisa jadi futur, males. Fataro, fataro, tapi fataro, fataro, gitu. Bukan fataro. Kemudian juga fakosat, ya kan? Fakosat bukan, tapi fakosat. Fa kemudian kosat. Kosa artinya keras. Gitu. Tapi kalau misalnya kita baca fakosa dengan taknya itu nyambung, maka maknanya berubah jadi apa? Memecahkan telur gitu ya. Faksul bait katanya seperti itu. Kemudian juga fasaqo lahuma, fasaqo bukan fasaqo antara fa dengan sakonya berpisah. Jadi jangan digabung. Kalau misal kita gabung fasako itu artinya apa? Artinya fasik. Artinya orang-orang yang fasik. Tapi kalau misalnya kita memisahkan antara fa kemudian sakonya, maka dia sako itu dari fiil sakoyaski artinya memberikan minum, memberikan minum gitu ya. Nah, seperti itu. Wa ma asbaha dzalik dan yang lain. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini itu enggak semua orang yang belajar tajwid tahu, ya kan? Gitu. Kesalahan-kesalahan seperti ini diketahui hanya orang-orang yang belajar yang talaki dengan guru yang mahir, dengan guru yang mengerti tentang lahan khafi juga. Kalau dia belajar sama guru yang nggak ngerti juga ya sama aja, gitu. Nggak akan tahu juga. Maka di sini kuncinya apa? Belajar dengan guru yang mahir, dengan guru yang mengetahui setiap detail daripada huruf tersebut, gitu. Kemudian selanjutnya wahadhil maharatu la tata'atta illa liman talaqqana min ustadzin mahirin. Maharo ini ataupun keterampilan ini, ya, skill ini, kemampuan ini, la tata'atta tidak akan bisa kita dapatkan, kita hasilkan, illa liman talaqqana min ustadzin mahirin. Kecuali ya, untuk orang-orang ya, dari orang-orang apa? Yang belajar dengan ustadz yang mahir, ustadz yang jago.
Wa muqri'in nihrir, kemudian muqri yang detail, benar-benar detail, guru-guru yang detail. Fakama annal mar'a ala dini khalilihi fattalibu ala dini syaikhihi. Sebagaimana jadi ada pepatah gitu ya, ibarat gitu ya. Ada pepatah mengatakan sebagaimana seorang itu sesuai ataupun tergantung dengan agama temannya, maka seorang talib juga, seorang murid itu dia tergantung bagaimana gurunya. Ketika gurunya mahir, insya Allah talibnya juga akan mahir. Tapi ketika gurunya dia pas-pasan, ketika gurunya biasa aja, maka pasti muridnya juga akan biasa aja. Gitu. Karena murid itu tergantung gurunya. Wa tariqatihi, dan juga caranya. Gitu. Fahadha huwa sirrul asasiyu lihadhil malakatil ghaliyah. Maka ini adalah apa? Rahasia yang paling asas, yang paling penting, yang paling pokok lihadhil malakah. Ya. Terhadap apa? Malakah, kemampuan gitu ya. Keterampilan. Ya. Al-ghaliyah, yang mahal ini. Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah keterampilan yang sangat mahal. Skill yang sangat mahal. Makanya dia hanya bisa didapati ya, dari guru-guru yang mahir juga. Berarti itu tandanya kita juga sebagai seorang talib, ya, talibul Quran, kita harus mencari guru yang benar-benar mengerti tentang hal seperti ini. Jangan cuma asal nyari guru udah selesai, enggak. Ya nyari guru itu sama sama aja kita, ya sama aja kayak ketika kita nyari baju bagus gitu ya. Kan kita juga nggak akan nyari baju yang jelek, baju yang sobek dan segala macam. Sama juga ketika kita mencari guru, kita harus cari guru yang benar-benar. Karena itu adalah step pertama kalau misalnya kita ingin bacaannya fasih. Kalau kita dari awal mencari gurunya sudah salah, kalau misalnya kita dari awal nyari gurunya udah asal-asalan, maka jangan harap kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Seperti itu. Jadi itu sangat penting bagaimana cara kita memilih guru. Dan Imam Abu Amr Ad-Dani sudah menjelaskan kan di pertemuan sebelumnya bagaimana cara memilih guru. Dan jangan mengambil ilmu dari guru yang seperti apa. Sudah dijelaskan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, kemudian Imam Maki Al-Qaisi dan sebagainya. Kemudian fatalaki 'anil ulama illadina turtadha tilawatuhum. Jadi belajar talaki dari ulama-ulama yang tilawahnya itu turtadha, diridhoi. Yang tilawahnya itu bagus, yang tilawahnya itu fasih. Wa yusiqu bi arabiyyatihim. Kemudian juga dikuatkan gitu ya. Dengan apa? Dengan bahasa Arabnya. Jadi gurunya juga dia punya kemampuan yang lebih dalam bahasa Arab. Alladzina ya'rifuna likulli harfin haqqahu. Di mana dia mengetahui ya, setiap huruf itu hak dan juga mustahaknya. Dia mengetahui porsinya berapa, seperti apa, kemudian makhrajnya, sifatnya, semua tahu. Wa yanzilunahu manzilatahu wa haddah. Dan dia yanziluni, menurunkan sesuai dengan manzilahnya, ya, urutannya, kedudukannya, wa haddahu, dan juga pengertian. Duna ifratin wala tafriyat. Jadi enggak dikurangi gitu ya. Enggak bermudah-mudahan, enggak menyepelekan, wala tafrid, dan juga enggak berlebihan. Al-busara'u bilahnihi. Orang-orang yang mengetahui apa? Dengan lahannya tadi. Al-arifina bi khalalihi, yang mengetahui kesalahannya tadi. Al-waqifina ala ilajihi. Kemudian mereka-mereka yang mengerti, yang mengetahui bagaimana cara mengobatinya. Maka hadat talaqi huwa sabilul awhad. Talaqi ini adalah cara satu-satunya liidraki khafaya Allah, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang detail seperti ini. Karena buku-buku itu nggak akan menjelaskan kesalahan yang sedetail ini. Kalaupun ada, ya sangat-sangat jarang. Gitu. Maka caranya adalah tidak ada cara lain kecuali dengan belajar talaki dengan guru yang mahir. Hafi zawayal ulama ta'rifu khafaya wa khabaya. Maka dari sisi para ulama, kita mengetahui hal-hal yang masih samar dan juga ya, yang masih samar dan juga masih tersembunyi.
Fatilkal asraru la tuqayyadu bil khat. Jadi rahasia ataupun ya hal-hal seperti itu tidak akan bisa diketahui dari buku. Ya. La tuqayyadu bil khat, dari tulisan. Walakinna tu'khadhu musyafahatan min ahli al-itqani wad-dhabt. Akan tetapi hal-hal seperti itu diambil, dipelajari dari musyafahah, dari talaqi. Kepada siapa? Min ahli al-itqani wad-dhabt. Talakinya juga enggak kepada orang sembarangan, kepada guru yang asal, enggak. Tapi talakinya kepada guru yang itqan, yang mutkin, wadhabt, dan juga mereka ya, cerdas, mereka detail, mereka paham dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di sini beliau memberikan contoh walahnul khafiyul khas, di antara contoh-contoh daripada khafi yang khas, alladzi la ya'rifuhu illa al-khawas, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang benar-benar khusus. Orang-orang yang benar mengetahui detailnya seperti apa. Yatamatsalu ijmalan. Nah, di sini beliau memberikan beberapa contoh lahan khafi yang khas, yang khusus. Yang pertama, naqsul mududi wal ghunani an zamaniha. Ketika kita mengurangi mad, kadar mad dan juga gunnah an zamaniha, dari zamannya, dari waktunya. Karena gunnah mad itu dia punya zaman. Contoh gunnah itu 2 harokat. Maka ketika kita mengurangi gunnah itu dari 2 harokat, ya, ataupun mengurangi mad itu dari 2 harokat untuk mad tabi'i misalnya, ataupun 6 harokat dari mad lazim, maka itu apa? Itu masuk kepada lahan khafil khas. Ya, lahan yang diketahui orang-orang yang khusus saja. Au ziyadatiha, ataupun bahkan ketika kita menambahnya. Yang tadinya gunanya harusnya 2 harokat jadi 5 harokat misalnya. Yang tadinya mad tabi'i 2 harokat jadi 4 harokat misalnya. Ada hadiha, dari batasannya. Au ada mitaswiyati bainaha, ataupun tidak konsisten, tidak menyamakan antara satu mad dengan mad yang lain. Yang tadi ya awalnya kita baca mad tabi'i 2 harokat, tapi ketika bertemu dengan mad tabi'i lagi malah 1 harokat, malah 3 harokat. Nah, itu enggak konsisten. Itu enggak menyamakan antara satu mad dengan yang lainnya, antara satu gunnah dengan yang lainnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtilasul harakati wa damjiha. Tadi ya ikhtilas gitu. Mencuri harokat, mencuri porsi harokat, tidak menyempurnakan porsi harokatnya. Wadam jihad, dan menggabungkannya. Contoh tadi kan, fakosat dengan fakosat, fasako dengan fasako, kemudian afala dengan afala, fakodih tadau dengan fakodih tadau. Seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas ikhtilas ini secara detail di pertemuan ataupun di bab-bab selanjutnya. Itu hanya bagian pengenalan saja. Intinya jangan sampai kita membaca ya contoh di tempat-tempat seperti itu ataupun di kata-kata seperti itu dengan ikhtilas. Ya, fasako, fakosat, tapi fasako dipisah antara fa dengan sakonya, antara fa dengan kosatnya. Fakosat. Itu yang kedua. Nah, kemudian ikhtilas ini nanti juga dia tadi ada yang ikhtilas mengubah makna, ada ikhtilas yang tidak mengubah makna, gitu ya. Makanya kemarin yang katakan gurunya Syekh Ahmad Samir, yaitu Syekh Hamdi Sa'ad hafizahullah taala, beliau punya kitab namanya Kashful Khafa anil ikhtilasat allati yaf'aluha ba'dul qurra. Jadi Kashful Khafa, menyingkap khafa yang masih samar tentang ikhtilas-ikhtilas yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya ada ikhtilas yang merubah makna, ada ikhtilas yang tidak merubah makna. Tadi contohnya ikhtilas yang merubah makna, ya fasako dengan fasako, kemudian fakosat dengan fakosat, dengan fakosat, itu merubah makna. Tapi ikhtilas yang tidak merubah makna, contoh kita ikhtilas di bari'ikum, ataupun aslihatakum, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, naqsul harf syai'an min sifatihi au ziyadatihi sifatan laisat lahu.
Jadi mengurangi huruf tersebut dari sifatnya. Contoh hamasnya nggak sempurna, ya kan? Hamasnya nggak sempurna. Qalat wa qalatil malaikah. Qalat. Misalnya hamasnya kurang gitu kan. Ataupun hamasnya malah berlebihan. Qalat satajafa satawafahum misalnya. Nah itu jadi nggak boleh kita mengurangi porsi, nggak boleh kita mengurangi porsinya, nggak boleh kita menambah porsinya. Makanya kata Imam Khaqqani, beliau mengatakan, kata Imam Sakhawi, lil harfi mizanun, fala taku taghiyan fihi, wala taku mukhsiral mizan. Bahwasanya setiap huruf itu punya timbangannya. Nggak boleh kita jadi orang yang menguranginya, nggak boleh juga kita menjadi orang yang menambahnya. Seperti itu. Jadi semua harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan porsinya. Kemudian selanjutnya, ada apa? Nah, kemudian apa? Adamu dhabati sifati ba'dil huruf. Nah, apa? Tidak menyempurnakan sifat beberapa huruf. Contohnya apa? Ka'adami dhabati takriri fir ra. Tidak menyempurnakan takrir pada ra ataupun menambahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun malah dia hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang benar apa? Kita berikan takdir itu sesuai dengan porsinya. Yaitu kita memberikan ataupun kita mengangkat ya lidah kita, ujung lidah kita ke langit-langit cuma sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu sampai hirrahim, nirrahim. Tapi cuma sekali aja naiknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, tidak menyempurnakan pengucapan imalah. Contoh ada orang yang baca wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, itu salah. Karena dia itu bukan mengucapkan imalah, tapi mengucapkan kasroh, mengucapkan ya. Adapun definisi daripada imalah itu apa? Antara alif dengan ya, antara fathah dengan kasroh. Jadi bunyinya majreha, bushre, alif lam re, tehe, wadduhe. Jadi bunyinya Kayak kita mengucapkan selamat sore, bukan selamat sorry, gitu ya. Kemudian yang keenam apa? Ada mudhabbatir raumi wal ismam. Jadi tidak menyempurnakan bagaimana mengucapkan raum dan juga ismam. Apa itu raum? Raum itu adalah mengucapkan sebagian harokat, ya, 2/3 harokat. Apa kalau raum 1/3 harokat? Sulus harokat, 1/3 harokat. Contoh misalnya kita baca raum ataupun ya jelas di la ta manuna malaka la ta manuna ala Yusuf la ta manuna bukan la ta manuna. Jadi enggak diberikan porsinya secara lengkap tapi kita kurangi itu 1/3 harokat la ta manuna. Jadi dibaca cepat katanya la ta manuna. Ataupun misalnya kita wakaf dengan raum ya kan. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Bukan. Kalau seperti itu artinya kita wakaf dengan harokat full. Itu nggak boleh. Karena orang Arab kaidahnya mereka tidak wakaf dengan harokat yang sempurna. Tapi mereka sukunkan. Ar-Rahim. Nggak ada yang baca Ar-Rahimi. Seperti itu. Kemudian ismam, gitu kan ya. Ismam di qalu. Nah, kelihatan nggak? Nah, di sini cara mengucapkan ismam
Kata nggak ini ya videonya? Nggak nampak Ustadz. Nampak ya? Mm-mm. Ya kayaknya Agak maju sedikit Ustadz ya. udah maju ya. Nah, Mm. jadi ketika kita mengucapkan ismam itu jangan sampai salah. Artinya harus benar mengucap ismamnya. La ta'manna, la ta'manna. Jadi kita berikan dulu sifat ataupun porsi daripada nunnya. Kita sukunkan dulu dengan sempurna dengan guna man baru monyong. Nah, nah dan ismam ini dia hanya hanya apa? Hanya gerakan bibir aja. Dia nggak merubah suara. Nggak sampai jadi la ta'manna, manna enggak. Tapi dia cuma gerakan bibir yang maju ke depan, monyong, mencucuk, tapi suaranya nggak berubah. La ta'manna, manna. Ataupun ada juga beberapa qurra yang baca ismam itu dari awal. Qalu ya abana malakana ta'manna. Ada juga yang seperti itu. Intinya itu pengucapan ismam. Baik itu ismam bu'aidi, artinya kita monyongkan setelah kita sukunkan nunnya, ataupun ismam muqarin, bareng gitu. La ta'man, ataupun manna. Adapun yang Anda dapatkan dari guru-guru Anda kebanyakan ismam bu'aidi. Manna, manna. Tamam? Kemudian selanjutnya إشراب بعض الحروف الفموية أو الحلقية أو الجوفية بغنة. Nah, ini banyak orang-orang yang mencampur huruf-huruf yang bukan gunnah dengan gunnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min, min. Alhamdulillah. Itu semua masuk masuk hidung. Itu nggak boleh. Tapi alhamdulillah, alhamdu, al, bukan alhamdulillah, bukan seperti itu. Jadi caranya dengan apa? Dengan kita menekan hidung kita. Kalau misalnya suaranya terhenti, itu berarti ada gunahnya, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tekan hidung kita, tapi nggak berhenti suaranya, maka itu benar. Gitu. Karena dia berarti dia nggak masuk ke hidung, nggak masuk ke nggak masuk ke hidung. Itu yang ketujuh. Intinya berarti apa? Guna itu ya hurufnya cuma ada mim dan nun. Selain mim dan nun, maka tidak ada gunahnya. Baik itu ya madiyah, waw madiyah, alif madiyah, kemudian lam, kemudian fa, ba, semuanya nggak ada gunahnya, nggak masuk ke hidung. Yang masuk ke hidung itu cuma nun dan juga mim saja. Kemudian selanjutnya, mubalaghati fit tarqiq, berlebihan dalam mengucapkan tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Nah, di sini dia berlebihan dalam menipiskan hurufnya. Gimana bacanya? Nah, ini biasanya ibu-ibu Mesir. Ibu-ibu Mesir biasanya mereka itu berlebihan dalam menipiskan hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi kayak taklil. Jadi bukan tipis tapi malah kayak taklil. Yang benar ma, ba, ta, bukan ba, ta, se. Itu yang ke-8. Jadi berlebihan dalam tarkik pun juga nggak boleh. Kemudian yang 9, ada mu'itmamil harokat. Tidak menyempurnakan apa? Harokat. Tidak menyempurnakan dhammahnya, tidak menyempurnakan fathahnya, tidak menyempurnakan kasrahnya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti itu apa? Kita tidak menyempurnakan harokat kasrohnya. Kita tidak menyempurnakan pengucapan kasrohnya. Tapi yang benar him. Bismillah, bukan bes. Salah. Itu karena kita tidak menyempurnakan kasrohnya. Yang benar apa? Bismillah. Kemudian alhamdu, bukan alhamdo, do. Kenapa? Karena kita tidak menyempurnakan dhammahnya. Makanya kalau kita mau menyempurnakan harokat fathah, dhammah, dan kasrah, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tibi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan wa kullu madmumin,
falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Jadi setiap huruf-huruf yang madmum, yang dhammah, itu tidak akan sempurna kecuali kita harus monyongkan bibir kita. Kemudian, sebentar. Nah, kemudian ketika kita apa? Ketika kita mengucapkan fathah, dhammah, dan juga kasroh itu juga nggak boleh berlebihan. Contoh, ketika kita mengucapkan dhammah, jangan sampai monyongnya itu kayak monyongnya tuna bebek gitu ya. Gitu enggak gitu. Tapi cukup kayak kita mengucapkan huruf wau. Ta'malu, lu, bukan lu gitu. Tapi cukup u. Kemudian fathah, kita buka mulut kita itu tengah-tengah. Karena kata Imam Abu Amr Ad-Dani, fathahnya orang Arab itu tengah-tengah, fathul wasat. Ma, nggak perlu sampai ma ataupun ma. Kemudian kasroh juga sama. Kita turunkan rahang bawah aja. Bi, bismi, bukan b, tapi bi, i. Gitu. Jadi kalau fathah bunyinya a, kalau kasroh bunyinya i, kalau dhammah bunyinya u. A, i, u. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tasdidul mulayyan. Artinya apa? Mentasdidkan huruf-huruf yang tidak bertasdid. Contohnya di Al-Lahab gitu ya. Tabbat yada. Artinya apa? Kita mentasdidkan huruf yang tidak bertasdid. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Misalnya. Nah, itu kan kita mentasdidkan yang harusnya baknya nggak bertasdid. Adapun contohnya muzdajar, kita baca muzdajar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Salah. Jadi yang harusnya nggak bertasdid maka jangan ditasdidkan. Yang bertasdid ya harus ditasdidkan seperti itu. Ataupun apa? Kebalikannya, talyinul musyaddad. Jadi kita menghilangkan tasdidnya. Contohnya tabbat yada abi lahabin watab watab watab, salah. Kita harus memberikan tasdidnya watab gitu. Kemudian selanjutnya apa? Ada mudhabati maratibit tafkhim. Tidak menyempurnakan pengucapan tingkatan tafkhim. Kita tahu bahwasanya tingkatan tafkhim itu ada berapa? Lima, Ustaz. Ada 5 ya kan? Yang pertama fathah setelahnya alif. Yang kedua fathah nggak ada alifnya. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang kelima kasrah. Contoh yang ada alifnya po, torin, torina ma'aba, po, maka dia tebal gitu ya, lebih tebal dari yang lainnya. Po. Kemudian yang kedua fathah setelahnya nggak ada alif, ya kan? Qolaba. Kemudian selanjutnya misalnya dhammah, ya. Tuba. Kemudian selanjutnya ketika sukun yalqaba'un. Yang terakhir ketika kasrah tibaqa. Jangan terlalu sampai jadi puy. Enggak. Ataupun jangan juga dia jadi tak tiba kok, salah juga. Tapi tibaqa. Kemudian yang ketiga, ada mudhabati aswati ba'dil ahkam ka sauti tafkhimi ma'al hurufil muraqqaqah wal mufakhamah. Nah, kemudian apa? Tidak menyempurnakan suara beberapa hukum, hukum. Ka sauti tafkhim seperti apa? Suara tafkhim.
ma'al hurufil muraqqaqah wal mufakhamah. Artinya gunnah misalkan gitu ya. Gunnah ketika bertemu dengan huruf tebal dan gunnah ketika bertemu dengan huruf tipis beda. Antum, antum dengan min qabl ya. Min thayyibat. Maka berbeda dengan antum, andada itu berbeda. Jadi harus harus apa namanya? Harus bisa dibedakan suaranya. Nggak boleh semuanya sama. Ing kuntum, ya kan? Ing itu ketika bertemu apa nun sukun bertemu dengan kaf maka bunyinya ang. Kayak kita bilang ing dalam bahasa Inggris, ing, gitu ya. Ling, ing jangan jangan il kuntum. Itu kita artinya tidak bisa membedakan antara satu gunnah dengan yang lainnya. In kuntum seperti itu. Miong maka gunanya tebal. Miong miong thayyibat. Miong sol seperti itu. Kemudian yang ke-14 an-nabr. Nabr ini terkadang ada yang salah, artinya nabr itu ada yang lahan juga, ada yang enggak. Contoh, nabr yang lahan, ya kan? Di sini kita baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Ghasyiyah itu nabr yang salah. Harusnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Biasa aja. Sama gitu suaranya. Al ghasyiyah, bukan al ghasyiyah gitu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jangan khashi'ah. Itu nabar yang salah, nabar yang lahan. Tapi ada nabar-nabar yang apa? Nabar-nabar yang enggak lahan, bahkan harus. Contohnya kita baca pada nabar alif tasniyah. Wa qala alhamdulillah. Wa qalal. Jangan dibaca wa qala alhamdulillah. Karena kalau seperti itu nanti takutnya orang mengira yang mengatakan satu orang. Harusnya yang mengatakan dua orang. Wa qala makanya wa qalal makanya harus dinabarkan wa qala alhamdulillah. Adapun waladdallin. Jangan cuma waladdallin. Nah, itu nabar-nabar yang harus kita kita apa kita gunakan. Nabar yang harus kita tunaikan. Tapi kalau nabar-nabar yang kayak tadi kan hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Itu nabar-nabar yang tidak boleh, yang lahan gitu. Apa nabar itu? Nabar itu adalah menekan gitu ya. Ala juz'il kalimatil akhir. Sebagian kata terakhir. Adapun kalau misalnya definisi nabar yang sesungguhnya adalah apa? Menekan gitu. Tekanan suara, menekan suara sehingga dia suaranya lebih tinggi, lebih kuat daripada huruf setelahnya. Adapun huruf sampingnya, huruf sebelahnya. Indal waqfi 'alaiha khassana. Ketika waqaf lebih khususnya hatta tasma'kanha kalimatan. Jadi kalau misalnya kita baca hal ataka haditsul ghasyiyah itu seakan-akan dua kata al-ghasyi kemudian ya. Harusnya gimana? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Pada bedu kalimah al-ghasyiyah ka'annaha kalimatan bi sautaini mukhtalifain kan? Maka akan nampak kata al-ghasyiyah itu seakan-akan dua kata. Kenapa dua kata? Karena dia ada dua suara. Al-ghasyiyah salah, tapi al-ghasyiyah biasa aja. Enggak ada yang beda suaranya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Nabar di kata muzdajar, ya kan? Ya. Di sini di surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa syaqqal qamar. Kemudian di sini juga muzdajar. Jangan muzdajar. Namun wa syaqqal qamar itu enggak boleh karena dia bukronya enggak bertasydid. Beda halnya dengan ayat-ayat yang lain ataupun masih di Al-Qamar gitu ya. Fayaqulu sihrum mustamir.
Mustaqir. Nah, itu harus nabar. Kenapa? Karena rohnya bertasydid. Tapi kalau muzdajar kemudian al-qamar, maka dia rohnya itu enggak bertasydid. Jadi jangan dinabarkan. Adapun kalau misalnya rohnya bertasydid, maka dia dinabarkan mustamir. Jangan mustamir. Mustaqir, jangan mustaqir, seperti itu. Walaqad sami'tu hadza bi udhunai mirara. Aku telah mendengar orang-orang bacanya gitu. Muzdajar wa syaqqal qamar. Kemudian awid dhaghti 'ala al-harfil mawqufi 'alaiha biquwwatin hatta yakuna musaqqalan badalan min kaunihi mukhaffafan. Jadi doghat ya menekan huruf yang kita wakaf di situ, ya, huruf yang kita wakaf dengan kuat hatta yakuna musaqqalan sampai jadi dia seakan-akan bertasydid. Yang harusnya dia mukhaffafan enggak bertasydid jadi bertasydid. Contohnya, kita nabar di kasab ya. Humaluhu wa ma kasab misalnya. Harusnya wa ma kasab cukup. Enggak perlu kasab. Kalau seperti itu nanti jadi apa? Bertasydid gitu. Beda halnya dengan watab, maka dia harus ditasydidkan. Tapi kalau kasab, dia biasa aja. Wama kasab, kasab. Jangan kasab. Nah, itu nggak boleh. Bil jahli bi ilmil fawasil. Karena dia nggak paham tentang ilmu fawasil. Ilmu apa? Ilmu akhir ayat. Fawasil itu di akhir ayat. Fali'annal fasilah allati qablaha saqilah fi akhir hurufiha yasqalul qari'u hadhil fasilata aydan. Karena fasilah ataupun akhir ayat yang sebelumnya itu ada huruf yang berat, yasqalul qari'u hadhil fasilah aydan. Maka akan menyulitkan, akan membuat sulit akan membuat sulit seorang qari pada akhir kata itu juga. Wa hadza yufsidul ma'na fasadan kabiran, kata beliau. Bahkan ini bisa merusak makna yang sangat-sangat fatal. Faqad tahawwala minal kasbi wa ma kasab, apa yang telah dikerjakan dengan al-sab. Sab itu apa? Syatam, hinaan, celaan. Jadi kalau kita baca ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu artinya yang tadinya kasab itu wa ma kasab, apa yang kalian kerjakan, apa yang dia kerjakan, apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi apa? Wa ma kasab itu apa? Dari sabba ya subuh, artinya menghina, mencela. Kan maknanya berubah. Itu nggak boleh. Nah, kemudian apa? Ihmalu hurufil atraf. Menghilangkan ya, ataupun menyepelekan huruf-huruf yang di ujung. Nah, ini biasanya banyak juga gitu ya. Orang-orang yang menghilangkan huruf-huruf yang di ujung. Bibatriha, ya, baik dia menahan suaranya, au idhafi makhrajiha, ataupun melemahkan makhrajnya. Sawaun indal waqfi aw ibtida, baik ketika dia waqaf ataupun ketika dia ibtida. Contohnya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, itu kita tidak menyempurnakan ibtidanya, harusnya bismillah. Kemudian misalnya kita baca alhamdulillah, harusnya jelas. Jadi baik di awal ataupun di akhir. Nah, biasanya di akhir yang paling banyak, ya kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mana dodnya? Nggak ada. Harusnya wa ma fil ard, kan? Kemudian misalnya fal yasum. Jangan cuma fal yasum. Mana hanya. Kemudian wastaghfir. Jangan wastaghfir. Mana hanya. Nah, nggak hilang. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh menghilangkan huruf-huruf yang di ujung. Huruf-huruf khususnya ketika wakaf. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kita harus baca, kita ucapkan. Fil ard fal yasum wastaghfir. Ada bunyinya. Gitu. Jangan sampai dihilangkan. Yang ke-15, yang ke-16. Al-isyaratu bisyafataini nahwa dhammi fil harfil maftuhil mufakham li ajlil mubalaghati fit tafkhim. Nah, ini paling banyak. Orang-orang mengira bahwasanya ketika dia mengucapkan huruf-huruf yang tebal, so, bo, kho, ro, lo, gitu.
itu mereka mengira harus monyong untuk menyempurnakan tafkhimnya, itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena ya huruf-huruf tafkhim itu, huruf-huruf isti'alah itu nggak ada hubungannya dengan bibir. Mereka huruf-huruf yang tidak keluar dari bibir. Karena huruf-huruf yang keluar dari bibir itu apa? Lisyafatainil wawu, baun, mimu, sama fa. Udah. Adapun huruf-huruf isti'alah itu bukan huruf bibir, maka jangan menggunakan bibir. Jangan monyong gitu ya. Jangan monyong, jangan mencucuk bibirnya. Ketika kita mengucapkan apa? Mengucapkan huruf tebal yang khususnya ketika berharokat fathah. Gitu. Contohnya misalnya dia baca so. Ah, itu salah. Tapi cukup apa? Diangkat pangkal lidahnya, kemudian terjadi cekungan pada tengah lidah, maka jadilah so. Kemudian jangan sui. Karena yang ada bukannya tebal, maka dia itu hanya cuma berubah jadi so. Itu salah. Tapi yang benar so. Nggak maju bibirnya. Itu yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang nggak paham gitu. Mereka mengira bahwasanya tafkhim itu harus monyong. Zo, ho, enggak. Tapi cukup so, ho, ko. Jadi enggak dimonyongkan bibirnya. Kemudian selanjutnya an-naqsu min azminatil hurufi wal harakati inda hadril qiraah. Nah, ini ya, apa? Menghilangkan ataupun mengurangi zaman daripada huruf tersebut ataupun harokat ketika membaca dengan hadir. Karena ketika kita membaca dengan tempo pelan, mungkin kita bisa memberikan setiap huruf itu hak dan juga mustahaknya. Gunahnya, tafkhimnya, kemudian ikhfanya, sebagainya bisa. Tapi ketika hadir, nah, ketika kita baca tempo cepat, lagi murojaah, udah hilang semuanya. Ya. Awalnya yang lamun anallah yang lamun itu udah hilang semuanya, itu udah ikhfanya hilang, gunahnya hilang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tajwid itu harus dibaca baik kita baca dengan tempo pelan, tempo tengah apa sedang ataupun cepat. Makanya kata Imam Nafi' ataupun kata Imam Khaqqani kalau nggak salah, apa yang bisa membuat seorang qori ataupun apa apa ya bahasanya? Standar gitu ya. Apa standar seorang itu dikatakan mahir? Apa standar seseorang itu dikatakan mutkin? Kemudian beliau mengatakan idza hadar. Ketika hadar, karena nggak semua orang ketika hadar itu bisa membaca dengan tajwid. Kebanyakan orang ketika hadar hilang semua hurufnya. Hurufnya hilang, apalagi tajwidnya gitu. Maka baik ketika kita membaca dengan tempo pelan, sedang ataupun cepat itu harus apa? Harus memberikan tajwidnya. Harus kita berikan setiap hak dan juga mustahaknya. Gitu. Kemudian selanjutnya apa? Awil mubalaghati fi azminatiha inda tahqiq. Nah, adapun kalau kita baca dengan tempo pelan, jangan juga kita panjangkan yang pendek. Contohnya alhamdulillahi rabba. Itu nggak boleh. Nah, biasanya ini kalau misalnya kita baca tempo pelan. Karena pelan jadi ke bawah lambat. Nah, karena lambat jadi ada yang panjang hurufnya. Harusnya pendek jadi panjang. Bismillah. Itu nggak boleh gitu ya. Alhamdulillahi rabbil. Itu nggak boleh. Tapi ya kalau kita baca dengan tempo pelan, ya harus sama gitu. Zamannya harus sesuai, porsinya harus sama juga. Kemudian apa? Ibdalu ghunnatil idghamin naqisi dan khalisan. Jadi mengganti gunnah idgham naqis. Misalnya nun sukun ketemu sama iya ataupun wawu. Mad dan khalisan artinya apa? Dia tidak baca dengan gunnahnya. Jadi nggak masuk ke hidung. May ya'mal, may salah. Miu salah. Tapi may 50% dari hidung, 50% dari mulut. May may jangan may. Jadi harus masuk hidung. Ketika gunnah itu harus masuk hidung. Nggak boleh dia sampai nggak masuk hidung. Gitu. Kemudian apa? Laqzul harfi bi syai'in min harakati inda sukun.
Yang ke-19 ini apa? Kita tidak menyempurnakan huruf itu ketika sukun. Kita tidak menyempurnakan huruf tersebut ketika sukun. Lakzu itu artinya apa? Dia sama dengan qalqalah gitu ya, mantul. Contohnya, an'amta siratal ladzina an'amta. Itu kita nggak menyempurnakan sukunnya. Amta. Harusnya seperti itu. Tapi kita malah baca an'amta alhamdulillah. Salah. Jadi ketika sukun pun juga kita harus sesuaikan dengan porsinya. Kita harus berikan hak dan juga mustahaknya. Amta. Berarti kita berikan sifat tawassut. 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 Jangan al panjangan. Jangan juga jadi syiddah. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu pasti mantul. Alhamdulillah. An'amta. Makanya kita harus memberikan sifat tawassutnya. An'amta. Kemudian yang ke-20, al-i'timadu bi quwwati ala ba'dil huruf kal hamazat wal ba'at wal fa'at. Jadi apa? Bersandar pada huruf tersebut terlalu kuat. Contohnya hamzah gitu ya. Ini biasanya ketika waqaf. Minas sama. Itu nggak boleh. Gitu ya. Itu nggak boleh. Gitu. Karena kalau misalnya kita baca seperti itu seperti tahawwa kalau kata ulama-ulama terdahulu. Kata Imam Maki Ibn Abi Thalib, kata Imam Abu Amr Ad-Dani, kata Imam Al-Qurtubi, kata Imam Sofakusi, itu namanya tahawwa. Jadi kalau Hamzah itu kalau misalnya dia dibaca berlebihan, itu katahawwa. Ya, seperti orang yang ingin muntah, orang yang ingin mengeluarkan isi perutnya. Makanya Imam Sakhawi rahimahullahu taala beliau mengatakan au antafuha bihamzatin mutahawwi'an au antalukal harfa kasakaran. Itu enggak boleh, kan? Ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sya'wa immatil itqani la tahsabit tajwida maddan mufritan au madda ma la madda fihi liwani au antafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghasayan. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan hamzah berlebihan, itu kata hawa, seperti orang yang ingin muntah. Maka apa? Fayafirra sami'uha minal ghasayan. Orang yang mendengarnya pun juga bukan mereka menikmati bacaan kita, tapi mereka apa? Mereka malah kabur, jijik. Kenapa kabur? Karena jijik. Ya coba aja kalau misalnya ada orang samping kita, dia pengen muntah. Apakah kita akan ngeliatin dia, kemudian kita, enggak kan gitu. Kita akan kabur, menghindar minimal. Minimal kita menjauh. Nah, seperti itu. Adapun ba juga sama. Bismillah misalnya. Bi. Ya. Faqalu nggak boleh juga gitu. Jadi nggak boleh terlalu lemah, nggak boleh terlalu kuat, tapi yang sedang-sedang saja. Ya pas-pas aja gitu, sesuai dengan porsinya. Kemudian, nah maka tadi untuk hamzah gitu ya. Bagaimana cara mengucapkan hamzah yang benar ketika sukun? Minas sama. Nah, cukup sama udah cukup itu. Jangan sampai sama itu nggak boleh. Ataupun malah hilang hamzanya, jangan. Minas sama itu nggak boleh. Karena itu bukan bacaan riwayat Imam Hafiz, tapi bacaannya Imam Hisham sama Imam Hamzah. Kemudian apa? Yang ke-21 ad-dhaghtu bisyafataini inda tadwirihima bil waw. Nah, jadi apa? Berlebihan dalam menekan bibirnya. Ya. Kita tahu bahwasannya waw itu ya, waw itu dia ketika kita mengucapkan au gitu, itu ya bentuk bibir kita tuh bulat gitu ya, istidarah au. Nah, maka jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menekannya. Jadi seakan-akan wawunya jadi v dalam bahasa bahasa Inggris. Au. Au. Nah, jadi menekannya itu terlalu kuat nggak boleh juga. Tapi cukup au, yau, bukan yau. Jadi jangan sampai jadi v. Nah, itu nggak boleh juga. Kemudian yang ke-22, dukhuli juz'i yasiri min at-tafkhimi lil muraqqaqi al-maftuh alladhi ba'dahu khassah kama yantiqu biha ahlul khalij. Jadi mencampur ya, memasukkan sebagian sebagian kecil dari tafkhim
pada huruf-huruf yang tipis, khususnya ketika dia berharokat fathah. Ya. Misalnya apa? Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Teluk, orang-orang Khalij, orang-orang Bahrain, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi. Itu mereka biasanya daripada mereka bilang kanu, mereka bilang kon, kana jadi kono, kok itu nggak boleh. Tapi yang benar kana, kanu, bukan kono, bukan seperti itu. Paham? Kemudian selanjutnya yang 23, itbaqu syafataini 'indal waqfi 'alan nun. Jadi ketika kita berhenti pada huruf nun, jangan langsung ditutup bibirnya. Karena kalau misalnya kita langsung tutup bibirnya, cepat-cepat nanti jadinya mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jadi mim. Kenapa? Karena kita cepat-cepat untuk menutup bibirnya. Jadi kita sempurnakan dulu nunnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Nah, tapi jangan juga terlalu panjang. Min. Ada bunyi en, itu nggak boleh. Karena gunanya nunnya itu dia kayak guna kita mengucapkan izhar. Al-alamin. Udah, kita hanya memberikan sifat tawasudnya aja. Jadi nggak boleh berlebihan. Alamin. Nggak boleh juga dia jadi mim. Kenapa? Karena kita buru-buru untuk menutup bibir kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kalau kita langsung tutup bibir kita, sebelum kita nyampe ke makhrajnya nun, maka dia jadi mim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, dan udah gitu. Jangan sampai Maliki yaumiddin. Nah, jadi mim kalau kita buru-buru untuk menutup bibir kita. Kemudian yang ke-24, nah ini, tanafusu asna'il qiraati duna tawaqquf. Jadi apa? Curi-curi nafas. Curi-curi nafas dalam keadaan membaca Al-Qur'an ataupun ketika di tengah-tengah membaca Al-Qur'an. Nah, ini biasanya mohon maaf gitu, biasanya beberapa qurra, ya beberapa orang-orang yang membaca dengan jawad, ya kalau mereka yang belum mahir, belum paham, terkadang mereka itu mencuri nafas gitu ya. Mereka mencuri nafas. Nah, itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh kita mencuri nafas di tengah-tengah bacaan Al-Quran. Kalau mau ya kita berhenti, kemudian baru ngambil nafas. Waqad la yudrak. Nah, terkadang hal seperti ini nggak diketahui. Kemudian selanjutnya apa? At-ta'kidu alat musyaddadati wal musakkanat bi suratin tushbihus sakat. Jadi apa? Berlebihan ya dalam mengucapkan huruf-huruf yang bertasydid, huruf-huruf yang sukun seperti keadaannya ketika sakta. Jadi sama kayak sakta. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu enggak boleh. Tapi dibacanya biasa aja. Iyyaka. Bukan iyyaka. Alhamdulillah bukan. Karena sukun dan juga tasdid itu ada zamannya, ada waktunya, ada temponya. Nggak boleh kita kurangin, nggak boleh kita tambahin. Jadi di sini beliau memberikan contoh jangan sampai jadi kayak sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu nggak boleh. Adapun sukun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya yang ke-26, ada mutamkinil harfi min makhrajihi hala khurujihi. Nah, apa? Tidak menyempurnakan huruf dari makhrajnya ketika dikeluarkan. Ya. Contohnya jimnya nggak sempurna gitu ya. Jim jadi kayak shin misalnya kan. Ataupun misalnya bodnya jadi kayak dal. Walad dolin. Ya, duriba harusnya bu riba walabbo itu yang ke-26. Wa ghairu hal katsir, dan masih banyak lagi dari lahan-lahan al-akhfa min al-khafiyah yang lebih samar dari yang samar. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang lebih samar gitu ya. Eh, lebih samar gitu. Lebih samar dari yang samar. Wallati la yudrikuha, yang tidak diketahui,
wala yuftinu ilaiha, dan tidak dipahami illa nahariril qurra, kecuali oleh orang-orang para qurra yang mahir, para qurra yang cerdas, para qurra yang teliti, yang detail. Wasadatul ada, dan juga para ulama al ada, para ulama qiraah, ulama tajwid. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Masya Allah ya, cuma berapa poin, tapi ya itulah beliau luar biasa. Beliau bisa menyebutkan poin-poin yang mungkin jarang sekali dibahas. Ya, sangat jarang. Jarang sekali kita menemukan kitab yang membahas tentang lahan secara detail. Ada juga dulu nemuin kitabnya Syekh Ali Al-Ghamidi. Ya. Syekh Al-Ghamidi beliau punya kitab namanya Al-Lahnu, sama juga Al-Lahan. Tapi itu nggak terlalu detail. Nah, tapi kalau kitabnya Syekh Ahmad Samir ini sangat luar biasa, Masya Allah. Insya Allah akan lebih banyak lagi faidah-faidah. Kita akan lebih banyak mengambil istifadah dari kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim ini, insya Allah. Sehingga nanti kita bisa menjadi pribadi orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih, orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang mungkin, yang terbebas dari lahan jari ataupun lahan khafi, bahkan lahan yang khafi lebih khafi lagi. Seperti itu. Allahumma amin. Selanjutnya, Anda silakan kepada saya. Salam Ustaz, syukran jazakumullah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Tafadhol, jika ada diskusi malam ini, asatidz semuanya. Saya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tadi menjelaskan mengenai ikhtilas. Ya. Ikhtilas kalau tidak ada riwayat maka jatuh kepada lahan ya Ustadz ya. Betul. Dalam tajwid itu kadang-kadang terbagi-bagi, ada tajwidnya, ada fasohahnya gitu kan Ustadz. Yang saya tanyakan, ketika ikhtilas ini dia masuk kepada fasohah atau tajwid Ustadz? Kalau terjadi lahan gitu. Bisa dua-duanya saya. Bisa dua-duanya. Artinya ketika kita mengucapkan ataupun kita membaca dengan ikhtilas, berarti itu artinya dia bisa merusak kefasihan, karena kalau bacaan yang fasih nggak seperti itu kan. Kemudian dia juga bisa masuk ke tajwid. Karena kemarin juga disampaikan bahwasanya tajwid itu nggak cuma sekedar ikhfa, idgham, izhar, enggak. Tapi dia khusus kepada katanya itu. Dia harus dibaca dengan bacaan yang mungkin kita katakan perfect. Bacaan yang nggak ada salah sama sekali. Gitu Ustaz. Allah a'lam. Jadi intinya bisa masuk kedua-duanya Ustaz ya? Iya, bisa masuk kedua-duanya. Nah Ustaz, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu. Saya izin. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz izin bertanya, Ya, mohon lebih lanjut tentang tadi menghilangkan tasdid pada huruf bertasdid ya. Kalau itu mempengaruhi makna, masih masuk ke dalam yang khafi atau sudah ke lahan ya, seperti kata ilah itu kan sering kali menjadi gitu. Syukran, iya. Kalau seperti itu berarti udah masuk ke lahan jali berarti. Kalau merubah makna itu udah masuk ke lahan jali. Apa contohnya di Al-Fatihah? Ya kan kita baca iyyaka. Misalnya kita baca yang harusnya iyyaka bertasdid jadi iyyaka, maka itu dia berubah jadi lahan jali karena dia merubah makna. Yang tadinya iyyaka hanya kepadamu, tapi berubah jadi iyyaka cahaya matahari gitu. Bau syams, cahaya matahari. Gitu saja. Jadi bisa masuk juga ke lahan jali kalau udah merubah makna. Iya, karena tidak terlalu paham bahasa Arab ya. Kadang-kadang saya pikir semua bertasdid pasti maknanya berubah kalau dia tidak bertasdid gitu ya. Betul. Ya, terkadang betul. Terkadang ada yang bisa merubah makna, ada yang juga enggak. Tapi kayaknya kebanyakan juga
tidak merubah makna kalau tasydid. Allah a'lam. Silahkan yang lain, Asatid. Sudah, tidak ada insyaallah. Fahim. Cukup ya Ustaz. Nah, Alhamdulillah. insyaallah. Insya Allah kita benar-benar bisa bertemu lagi pekan depan. Semuanya diberikan kesehatan, keberkahan. Baik Ustaz, di penghujung kita tutup acara kita ya Ustaz. Waalaikumsalam, syukran jazakumullah khair pada Ustaz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi pahala yang luar biasa yang terus mengalir bagi Ustadz, kedua orang tua Ustadz, guru-guru Ustadz, dan syukran jazakumullah khair pada asatidz dan asatidzah semua yang sudah bergabung di majelis daurah ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa menjadi berkah. Baik, kita tutup sama-sama majelis kita malam ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mewakili seluruh tim admin yang bertugas di malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.